Insiden jembatan Marco Polo. Silahkan subscribe dulu bos sebelum lanjut nih, supaya Mimin makin semangat ya kan. Ketegangan antara Kekaisaran Jepang dan Republik Tiongkok telah meningkat sejak invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931 dan terciptanya negara boneka Jepang nih bos, yaitu Manchukuo dan Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing yang terguling sebagai kepala negaranya nih bos. Setelah invasi, pasukan Jepang memperluas kendali mereka lebih jauh lagi ke daerah Tiongkok Utara. Dan setelah penyerangan Jepang ke Manchuria, pemerintahan Kuomintang Tiongkok menolak untuk mengakui Manchukuo, tetapi setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan Jepang pada tahun 1933 bos. Dan pada Juli 1937, Jepang telah menambah pasukannya di Tiongkok dari sekitar 7.000 personil menjadi 15.000 personil nih bos. Sebagian besar ditempatkan di sepanjang jalur kereta api. Jumlah pasukan Jepang ini termasuk semua peralatan militer yang dibawanya, ukurannya mencapai beberapa kali lipat detasemen yang digunakan oleh kekuatan di Eropa bos. Pada saat itu, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sudah berada di sekitar Peking dan Tianjin. Pada malam 7 Juli, unit-unit tentara Jepang yang ditempatkan di Vingtai melintasi perbatasan untuk melakukan latihan militer rutin. Pasukan Jepang berada di luar benteng Wanping, menyebutkan kalau salah satu prajuritnya hilang dan ingin memasuki Wanping untuk mencarinya. Ya, sebenarnya ini hanya alasan Jepang saja untuk menduduki benteng Wanping ya bos. Alasan klasik itu ya bos. Lalu terjadilah gesekan dengan pasukan Tiongkok sehingga Jepang meminta bantuan untuk mengepung Wanping. Pada pukul 2 pagi tanggal 8 Juli, Qin Dechun yang menjabat sebagai komandan pasukan ke-29 Tiongkok mengirim Wang Lezai, wali kota Wanping, pergi sendirian ke kamp militer Jepang untuk melakukan negosiasi nih bos. Namun tidak membuahkan hasil dan Jepang bersikeras agar mereka diizinkan masuk dalam kota bertembok Wanping untuk menyelidiki penyebab insiden yang semalam terjadi itu bos. Sekitar pukul 4, bala bantuan dari kedua belah pihak mulai berdatangan. Tentara Tiongkok juga mengirim pasukan tambahan ke daerah itu. Sekitar 1 jam, tentara Tiongkok menembaki tentara Jepang dan menyerang mereka di jembatan Marco Polo yang berjarak sekitar 200 meter sebelah barat daya benteng Wanping. Pukul 4, Wang Lenzai telah kembali ke Wanping dan dalam perjalanan kembalinya tadi dia menyaksikan pasukan Jepang berkumpul di sekitar kota nih bos. Baru 5 menit setelah kembalinya Wang, tentara Tiongkok melepaskan tembakan yang menandai dimulainya pertempuran Beiping-Tianjin. Dan dengan perluasan wilayah cakupan, maka dimulailah skala penuh dari perang Tiongkok-Jepang kedua pada jam 4 pagi tanggal 8 Juli 1937. Kolonel Ji Xingwen memimpin pasukan pertahanan Tiongkok berjumlah sekitar 100 tentara dengan perintah untuk mempertahankan jembatan Marco Polo dengan segala cara nih bos. Pasukan Tiongkok dapat mempertahankan jembatan ini dengan datangnya pasukan bala bantuan, tetapi mereka juga menderita kerugian yang luar biasa. Dan pada titik ini, militer Jepang dan anggota-anggota dinas luar negeri Jepang memulai negosiasi di Beijing dengan pemerintah nasional Tiongkok. Kesepakatan verbal dengan Jenderal Tiongkok pun tercapai, di mana ada 3 kesepakatan ya bos. Yang pertama, hukuman akan diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab, dan yang kedua, kendali Wanping akan diserahkan ke kepolisian sipil. Dan ketiga, pasukan Tiongkok akan berusaha untuk lebih mengendalikan komunis di daerah itu bos. Nah, gimana nih bos, tragedi jembatan Marco Polo antara Jepang dan Tiongkok? Silahkan komentar ya bos.